Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasya rabbah. Astagfirullahal adzim, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sebenar-benarnya. Mensyukuri dalam hati bahwa semua adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang kita rasakan, kita lihat, kita pandang, semuanya adalah berasal dari Allah. Kita tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan kita selalu mengucapkan dengan mudah alhamdulillahirabbil alamin. Tangi turu ngucapna alhamdulillah, bar madang ngucapna alhamdulillah. Pokoknya setiap mengakhiri kebaikan akan lebih baik jika diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian mensyukuri dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Netepi dawe sing gawe nikmat, sing maringi nikmat niku, karepe sing maringi nikmat niku kon ngapa kula jenengan sami. Nah niku berarti kula panjenengan sami bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ketone gampang tapi dilakoni ya gampang. Sing penting kula panjenengan sami duwe niat. Ibu-ibu diparingi duit naring bapak nek wong sing bersyukur alhamdulillah pak matur nuwun banget ya. Kira-kira gampang apa angel kowe? Iya, bapaknya malah sing jawab jere angel. Semenek tok ya Pak, semener bae semenek ya. Ora lebih ya, jujul apa priwe ya genahe. Oh iku. Nah, niku berarti kita memang harus banyak dilatih untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit dengan judul menggapai mardotillah. Menggapai ridhone Gusti Allah. Jadi kula panjenengan sami ngapa bae wonten ing ibadah kula panjenengan sami, kebaikan apa yang kita lakukan itu adalah semata-mata untuk mencapai ridho Allah. Kaya dene kula panjenengan sami uga kepengin duwe ridha sekaring wong tua. Mangkane Kanjeng Nabi paring pangandika ridhone Gusti Allah kuwi gemantung maring ridhone wong tua loro. Ridho niku sing kepripun? Menyenangkan, membuat senang, membuat dia lega. Nah ini ridho. Jadi kalau orang tua kita ridho, Allah itu ikut ridho. Tapi kalau orang tua kita murka, maka Allah akan ikut murka. Nah yang sekarang kita inginkan adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang pertama, setiap apapun yang kita lakukan itu adalah diniati lillah, krono Allah.
apa saja yang kita kerjakan ini, apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita niatkan, apa saja yang kita lihat itu berusaha diniati karena Allah, jangan karena yang lain. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita misalnya, ya ini salah satu contoh yang gampang, sing barang enteng emplis sing kadang kula njenengan saya kudu didandani niate. Misalnya kita memberi sesuatu, memberi niku krono Allah apa krono rikuh apa krono karena bar diwehi kan. Nah ini kan, ini perlu kita perbaiki. Karena kita nembe diwehi maka kita balesane aweh. Nah, berarti kan golek aweh dudu krono Allah utawane krono Allah iku nomor loro. Sing nomor sijine ya kowe karena rikuh wong bar diwehi ya kudu aweh. Nah ini kan barang cilik Pak. Makanya ulun jenengan sami diniati. Termasuk kalau panjenengan sami misalnya melakukan sesuatu tapi karena linnas, karena manusia, maka itu berarti kita perlu perbaiki supaya niat kita itu benar. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung dari apa yang diniatkan. Nah, sing ngerti niatnya itu kula panjenengan sami, sing nglakoni, sing ngelampahi utawane yang melakukan. Kita berjamaah di masjid bukan karena rikuh, bukan karena izin, bukan karena diperintah nangaring wong liya, tapi krono Allah. Ya mungkin kalau anak-anak itu memang masih belajar ya Pak ya. Anak-anak itu kan memang harus terus diupayakan supaya misalnya rajin sholat itu kan. Tapi kalau kita sudah tua kan sudah nggak perlu diperintah lagi, sudah otomatis begitu ada adzan terus tergerak untuk melakukan sholat. Bukan karena manusia. Jadi kita ini melakukan itu bukan karena manusia. Apa yang kita inginkan dari manusia? Nah ini pujian, pangalembono. Kita itu kalau dipuji apakah jadi tambah gede? Nah, dari sakit tambah gede apa? Apa jere nek cara wong jadi apa ya? Jadi merek nang klambine sesek ya. Klambine sesek jere ya. Nek dalem nek klambine sesek lha kok nek wong satu sing ngalem ya tambah sesek ya sumuk. Pegas saya klambine malah ucule, wah saking pegane. Jadi apa yang kalau kita menginginkan pujian itu sebenarnya ngapain kita ya gitu ya. Mungkin suatu saat kita memang terbersit dalam hati kita ingin dipuji, tapi itu jangan lama-lama terus ditenggelamkan, ditilep niku nggih krana Allah taala. Makanya wonten ing surat Al-Maun menika dinun kritik dening Gusti Allah wong-wong sing seneng beramal utamane sing seneng kowe tapi krana riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Wong-wong sing seneng riya pamer ya kowe. Nyong rajin maring masjid mbok kayak misalnya dalam hati kita. Nah yang tahu kan hanya diri kita masing-masing. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita itu senang memperbaiki niat Pak. Mari kita itu suka meluruskan niat. Soalnya kata niku Pak zaman arep pemilu boleh rajin banget sedekah mari masjid-masjid ditilik-tilik siji kene kurangnya apa kene butuh apa? Oh kene ki kurangnya anu kae sanyo sing nyedot banyu urung duwe. Oh itu kok kenang kok ya. Tapi ajak lalen ngesuk toblos gambar nyong ya iki. Wah iya kumpulan jamaah ikrar semangat. Medangnya dicukupi apa-apane cukupi, baline diberkati, digawani sanyo utawane pompa air. Bar kowe pemilu nang kono lek sing milih. Para di maning masjide sanyone copot. Nah,
Lah sik kepriwe iki jare ngono ki. Oh mien janjene ngomong arep pada milih aku, malah pada kasih milih nang kene malah mung siji tok kaya kene ketua BKM tok kaya kene kaya. Nah, ngapa ki nah. Itu banyak Pak itu. Sehingga kita ini perlu meluruskan niat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita niat baik, yang kedua dilakukan dengan baik ya, dengan cara yang baik. Itu kalau kita dalam bahasa agama itu apa? Bagaimana sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau dalam hal ibadah makhdhah itu sudah jelas tata caranya. Sholat, kemudian zakat, puasa, haji itu sudah jelas. Nah hal-hal yang lain itu yang bukan ibadah makhdhah itu adalah diserahkan kepada manusia. Contohnya napa dagang. Dagang itu kan sebagai ibadah harian yang kita itu tidak dituntunkan secara khusus. Orang anak tuntunannya umatnya Kanjeng Nabi kok jadi pedagang kabeh niku kan mboten wonten. Tapi tuntunan dari Allah dan Rasulnya itu adalah siji kon pada jujur misalnya niku. Berarti dilakukan dengan cara yang baik. Kalau dilakukan dengan cara yang baik maka itu bernilai ibadah dan berpotensi diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dagangnya jujur, dagangnya orang ngurangi timbangan, dagangnya orang licik dan seterusnya. Maka itu nantinya akan memperoleh ridho Gusti Allah. Terus arep uli keberkahan, barokah niku napa ziyadatul khair, kebaikan yang selalu bertambah-tambah. Jadi barokah niku nek cara kula golek gambaraken sing paling gampang kuwi nek dipangan merekna dadi rajin golek ibadah niku barokah Pak. Dadi merekna adem niku barokah. Dadi merekna tentrem niku barokah lan seterusnya. Jadi kita ini mari berusaha supaya melaksanakan apa yang sudah kita niatkan itu dengan cara yang baik. Nah ini. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sudah niat baik, cara baik, maka insya Allah akan menghasilkan hasil yang baik, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini seringkali berorientasi kepada hasil. Ya, padahal Allah itu sangat menghargai kepada proses. Pada proses itu tadi. Jadi udu sing penting ulih duit akeh, tapi sing penting kepriwe carane golek duit. Udu akeh-akehan hasilnya kula panjenengan sami, tapi prosesnya niku bener napa mboten. Nah, maka kita tidak mengenal istilah menghalalkan segala cara, tapi kita adalah menghalalkan cara yang sudah dihalalkan dan tidak melakukan cara yang diharamkan. Nah ini hendaknya kita berusaha supaya menjaga hasil dengan sebaik-baiknya. Hasil itu sendiri apa wujudnya? Hasil itu sendiri wujudnya adalah berupa kita ini ada ketenangan batin, kita ini ada ketentraman batin, ada kepuasan dan seterusnya. Karena apa? Karena niatnya kita sudah baik, caranya sudah baik, maka insya Allah akan berdampak kepada kebaikan. Nah yang harus kita hindari antara lain yang pertama adalah kita suka berkeluh kesah, dresula ngaluala. Jadi ini dihindari dalam kita beramal, dalam kita beribadah. Lah pati-pati aku wis nyumbang birang-birang malah ora dadi. Nah itu tadi yang saya contohkan itu. Jadi kita ini hendaknya menghindari dari berkeluh kesah. Nah aku pati-pati ngibadah nemen-nemen aku nasibnya kayak gini misalnya. Nah ini kita kan berarti berkeluh kesah, kita menyalahkan kepada yang memberi nikmat, maka hendaknya kita menghindarinya. Atau yang kedua kita ini menghindari yang namanya putus asa. Maka dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang menyampaikan wala tayasu mirrahillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, jangan pernah berputus asa. Jadi kita ini senantiasa terus menerus istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah di jalan Allah. Nah inilah nanti yang akan
digapai keriduan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Bayyinah di ayat-ayat terakhir itu, radhiyallahu anhum wa radu. Allah ridho kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang yang beriman dan beramal soleh juga ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.